kita belajar bersama tentang manajemen nafas ya. Manajemen jalan nafas itu bisa dengan alat ataupun tanpa alat ya. Jadi kalau dengan alat itu apa namanya, ada di SOP ya, alatnya bisa pakai orofaringnya atau nasofaringnya Erwin. Tapi kalau tanpa alat nanti ada beberapa cara. Beberapa cara itu untuk pasien yang apa namanya, sadar ataupun tidak sadar. Ini perlu dibikinin konsen. Kita mempraktekkan dulu pada pasien yang ini dulu ya, pada pasien yang sadar. Jadi pada pasien yang sadar itu berisiko juga terjadi apa namanya, resiko gangguan pada RW ya, resiko gangguan pada RW pada kondisi tersedak. Nah itu pada kondisi, jadi tersedak atau choking. Pernah tahu ada orang dengan kondisi tersedak? Ini kan sudah semua toh, kayaknya ada yang belum masuk toh. Sudah kan? Oh no ya. Oke. Jadi tersedak itu apa namanya, juga masuk bagian kita untuk manajemen airway. Jadi membantu untuk mengamankan jalan nafas ya. Karena tersedak itu merupakan kondisi di mana ada benda asing di saluran pernafasan. Karena namanya di saluran pernafasan tidak ada benda asing ya. Kalau makanan itu mesti di saluran pernafasan. Tapi kalau makanan di saluran pernafasan itu merupakan hal yang mengkhawatirkan ya, bukan hal yang normal. Nah, jadi ketika makanan itu masuk di saluran pernafasan, maka ada upaya yang harus dilakukan supaya benda asing itu keluar. Baik itu dilakukan secara ini ya, secara refleks oleh pasien ataupun nanti kita bantu. Nah, kalau refleksnya biasanya apa? Upaya untuk mengeluarkan benda asing. Nah, batuk ya. Batuk. Jadi batuk itu refleks untuk mengeluarkan benda asing yang ada di saluran pernafasan. Jadi ketika ada pasien dengan batuk karena ada obstruksi jalan nafas, maka yang bisa kita lakukan adalah mengobservasi dulu. Kita tidak boleh menghentikan atau melakukan apapun ketika apa namanya orang tersebut batuk. Ya, itu karena itu respon alamiah dari tubuh. Jadi obstruksi itu atau choking itu singkatannya ada ringan, sedang, sampai dengan berat. Nah, ringan itu pasien ada upaya untuk mengeluarkan benda asingnya sendiri. Kalau pasien ada upaya untuk mengeluarkan benda asingnya sendiri, maka kita harus biarkan, kita observasi, jangan ditinggal tadi ya. Nah, kita observasi sampai benda asingnya itu keluar. Atau pasien tetap tidak bisa keluar benda asing, kemudian tiba-tiba batuknya menjadi tidak bersuara. Atau pasien memperagakan seperti mencekik sesuatu, mencekik leher seperti menunjukkan bahwa lehernya itu ada sesuatu yang menghambat saluran nafasnya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita wajib hukumnya membantu. Ya, membantunya awalnya kita harus tanyakan dulu apakah pasien itu tersedak atau tidak. Kalau ditanya mbak, mas sampai tersedak, kalau dia mengangguk, mengangguk menunjukkan bahwa mengiyakan, hampir pegang lehernya, menunjukkan bahwa ada sesuatu di leher, sambil mengangguk gini, nah, menunjukkan bahwa oh iya memang ada tersedak, tapi saya tuh tidak bisa ngomong, mengangguk. Tapi kalau pasiennya bilang, oh mbak tersedak, oh berarti dia tidak tersedak. Karena orang ngomong itu berarti menunjukkan bahwa jalan nafasnya paten, gitu ya. Oke, kita praktekkan aja langsung ya. Oke, yang mau jadi pasien, atau jadi teman saya di depan. Kita sekarang berdiri ya, berdiri. Jadi sebelumnya kita identifikasi dulu ya, dipastikan dulu bahwa pasien itu tersedak. Jangan langsung dilakukan tindakan. Ya. Biasanya tersedak itu terjadi pada orang yang yang pertama makannya buru-buru, setelah kuliah, dosennya setelah datang, akhirnya makan terlalu makan yang terlalu cepat. Yang kedua makan sambil bercanda. Kan enggak makan bisa keseluruhan enggak sih makan sambil itu ya. Jadi atau pada anak-anak di bawah usia 1 tahun fase oral, nah dia kan sukanya memasukkan sesuatu apapun itu, bukan makanan tapi mainan juga itu ke dalam mulut. Nah itu juga berisiko terjadi tersedak. Oh bisa di ini, habis dari Pak Pur. Iya.
Kita lanjut ya. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian ditutup dulu. Oke, kita identifikasi dulu bahwa pasien itu memang benar-benar tersedak. Nah, sampai kita tanya dulu. Bisa tanya ya, jadi tegak ya. Kita tanya, Mbak tersedak? Nah. Jadi gini ya, tapi nggak kalau cantik-cantikan gitu ya. Panik. Ya, jadi dia mengangguk, bukan bersuara. Kalau bersuara berarti dia tidak tersedak. Ya. Kalau sudah memastikan bahwa benar dia tersedak, maka kita menyampaikan bahwa saya bisa membantu Mbak. Ada dua cara ya. Yang pertama kita tepuk di punggungnya sebanyak 5 kali. Ya. Pasien diminta untuk ya gitu ya, agak menyodorkan tubuhnya ke depan. Kemudian kita pukul di punggung bagian atas. Dipukul, bukan dilus-lus. Kalau pukul itu berarti ada hentakan gitu maksud saya. Dipukul 5 kali. Sambil tangan kita, itu kelihatan ya dada. Jadi piring, posisi tangan kita merangkul dada, ya. Kemudian kita pukul. Monggo bisa dari samping atau dari belakang. Nah, enaknya sing ndi, itu enaknya samping ya. Kemudian cara yang kedua ini namanya back blow. Yang pukulan di punggung. Cara yang kedua abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Nah, itu kita berada di belakang. Ya, jadi kita nanti memberikan hentakan atau tekanan pada abdomen. Harapannya ketika kita memberikan tekanan pada abdomen, maka ada tekanan pada jalan nafas. Ya. Kemudian harapannya bisa mengeluarkan benda asing tersebut. Ya. Kalau seperti itu, maka harapannya benda asing itu bisa keluar. Nah, posisinya kita berada di belakang pasien, karena nanti ketika kita tekan ya abdomennya, posisinya kita merubah memindahkan berat badan, sebagian berat badan pasien ke tubuh kita, sehingga kaki kita pun harus kuat. Ya. Jadi nah ini ya, kita posisinya miring, terus buka kakinya. Kaki kita yang kuat berada di belakang. Maksudnya ini hanya untuk memastikan bahwa kita tidak ikut terjatuh ketika melakukan tindakan. Kemudian satu tangan di abdomen, posisinya mengepal, satu tangan yang lain ditutup. Ya, ditutup. Ya. Kemudian kita hendakkan ke dalam ke atas. Ditekan ke dalam ke atas. 2, 3, sakit. Jadi ke dalam ke atas sampai 5 kali seperti ini. Nah, kemudian kalau belum keluar benda asingnya, kita ulang back blow tadi 5 kali. Kemudian Heimlich maneuver atau abdominal thrust 5 kali sampai benda asingnya keluar. Kalau belum keluar, biasanya itu kan ada obstruksi jalan nafas. Kalau lama itu obstruksinya atau oksigenasinya ke otak itu jadi menurun. Nah, pasien bisa menjadi penurunan kesadaran. Kalau pasien jadi penurunan kesadaran, maka kita baringkan di tempat yang datar dan keras. Kemudian kita call for help, minta tolong atau minta bantuan, baru kita mulai RJP. Jadi RJP itu prinsipnya juga sama seperti abdominal thrust. Jadi kita memberikan tekanan pada dada, harapannya di jalan nafas pun sudah ada tekanan sehingga benda asing itu bisa keluar. Nah, gitu ya. Jadi back blow 5 kali, kemudian abdominal thrust atau Heimlich maneuver 5 kali, dievaluasi sampai benda asing keluar. Itu ya. Itu kalau pada dewasa yang bisa dijangkau abdomennya. Nah, kalau orangnya itu ibu hamil trimester 3, kemudian sudah besar, nah, buat meluk aja enggak bisa. Ya, jadi kita tidak bisa menjangkau abdomennya, maka tempat posisinya itu kita geser ke dada. Nah, jadi digeser ke dada. Sama di awal identifikasi dulu apakah pasien tersedak, ditanya dulu, habis itu kita lakukan back blow dulu 5 kali, habis itu dilakukan chest thrust, namanya chest thrust. Chest thrust itu posisinya di sternum, kemudian kita sama tadi ya, satu tangan mengepal, tangan yang lain nutup. Jadi kalau kita kan kebanyakan tidak ideal ya, jadi bagian yang dominan itu di luar yang lebih kuat, kemudian kita tekan ke dalam. Kalau abdomen tadi kan ke atas ke dalam ke atas ya, karena memberikan tekanannya lebih kuat. Kalau chest thrust karena posisinya lebih dekat ke kita, tidak ke atas, nah maka ke dalam aja sebanyak 5 kali. Kita praktekkan ya. Oke, jadi kita identifikasi dulu
Kemudian kita lakukan back blow dulu 5 kali. Setelah itu kita lakukan chest thrust. Ya. Posisinya sama, kaki. Nah, mau dimasukkan di bawah ketiak pasien atau mau langsung juga bisa. Yang penting kita bisa menjangkau dada. Jadi tangan kita harus bisa melingkar. Gitu ya. Bisa ya, Pak. Jadi posisinya seperti ini. Ya, tarik ke belakang. Kalau ini tidak perlu ke atas, ke belakang, ke bawah ke atas ya, ke belakang ke atas. Ini langsung lakukan 5 kali sampai benda aslinya keluar. Kalau belum keluar kita ulang back blow 5 kali, chest thrust 5 kali sampai benda aslinya keluar atau pasien menjadi tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar apa yang dilakukan? Sebelum RCP apa? Dibaringkan di tempat yang datar dan keras, kemudian dilakukan apa? Call for help, kemudian dilakukan apa? RCP. Gitu ya. Terima kasih. Nah, kalau pada anak-anak juga sama ya. Kalau pada anak-anak bedanya kita posisikannya merendah sesuai dengan tinggi badannya. Ya, karena kita kan harus melakukan abdominal thrust. Nah, berarti kita posisinya juga harus mensejajarkan abdomen pada pasien. Ya, jadi kita merendah sesuai dengan panjang tinggi badan. Langkahnya sama, kita identifikasi dulu ya, apakah pasien benar-benar tersedak. Kemudian kalau benar-benar tersedak kita lakukan back blow dulu 5 kali. Setelah itu kita melakukan abdominal thrust. Kalau pasiennya terlalu kecil, kita punggungnya kangelan, nah bisa dipaku. Jadi senyaman pasien. Jadi sama seperti tadi, tangan satunya mengepal, kemudian tangan yang lain tutup. Kemudian kita tarik ke dalam dan ke atas. Nah, tadi ya abdominal thrust 5 kali. Kalau belum keluar kita lakukan lagi back blow 5 kali, kemudian abdominal thrust 5 kali sampai dasinya keluar atau pasien menjadi tidak sadar. Kalau tidak sadar dilakukan apa? Baringkan pada tempat yang datar dan keras. Kemudian dilakukan apa? Call for help. Setelah itu dilakukan apa? RCP. Gitu ya. Itu pada anak-anak. Anak-anak yang bisa berdiri. Nah, kalau anak-anaknya terlalu kecil atau pada bayi, gitu ya. Nah, ini beda lagi. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya itu adalah back blow dan pijatan pada daerah bagian depan. Jadi kalau bayi gimana? Kalau pada bayi kita identifikasi dulu sama seperti tadi. Tanya ke ibunya, kembarnya, apakah bayi ini habis minum, habis makan, atau habis mainan. Nah, mainan kemudian dimasukkan mulut. Kalau iya, kita lihat tandanya. Kalau misalkan batuk jadi tidak bersuara, atau bayinya nangis menjadi tidak bersuara, atau ada suara melengking atau crowing gitu ya. Melengking kayak ada udara yang masuk melewati benda yang sangat kecil atau saluran pernafasan yang sangat kecil. Nah, kita bisa mulai membantu. Posisi petugas harus dalam posisi duduk. Ya, jadi menjaga supaya bayi tidak jatuh. Ini anak wong. Ya, anak wong kok pasiennya satu kafe semeni ya. Nah, jadi posisinya harus duduk. Kemudian sama dilakukan back blow pada bayi. Back blow kan tekan punggung sehingga posisinya harus tengkurap. Bayi tengkurap pada bayi yang sangat muda itu kan lehernya masih belum bisa menahan leher dia. Jadi kita tahan rahangnya. Ya. Kemudian kita posisikan kepala lebih rendah daripada badan. Ya. Jadi tangan kita itu pegang badan, kemudian paha kita menahan tangan kita supaya bayi itu tidak jatuh. Ya. Kemudian kita pukul sama seperti tadi, ya. Di telapak tangan kita, di telapak tangan, di antara dua skapulanya. Sama kayak punggung tadi kan bagian atas ya. Kita pukul 5 kali, back blow 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hentakan ya. Jadi jangan khawatir aduh kingko lek loro piye lah. Kita kan tujuannya memberikan ini hentakan. Kalau tidak dihentak dia tidak akan keluar. Nah, gitu ya. Jadi agak keras gak apa-apa tapi yoga sebetulnya di punggung teman ya. Jadi lihat juga bayinya lek kecil banget ya teman-teman gitu ya. Tapi paling tidak prinsipnya adalah menghentakkan 5 kali. Kemudian kita balik ya. Jadi posisinya sekarang dari terlentang. Nah, kemudian
kita berikan pijatan pada ini sternumnya bayi, istilahnya adalah gastras, memberikan pijatan pada dada. Jadi di sternum kita tarik garis imajiner di antara dua puting susu, kemudian tangan kita di sini kita lakukan pijatan pada dada 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ya. Jadi yang dilakukan apa tadi? Backblow 5 kali, kemudian apa lagi? Gastrasnya 5 kali. Nah, kemudian kita evaluasi, ya, apakah benda asingnya kelihatan. Ya. Kalau sudah kelihatan dan bisa dijangkau itu bisa kita ambil, maka kita bisa susuri dari ujung bibir ke ujung bibir yang lain. Pakai jari kelingking ya, jangan pakai jempol. Ya. Dari ujung mulut ke ujung mulut yang lain. Tapi kalau benda asingnya itu masih nutup, jangan dipaksa untuk diambil, karena ketika mau diambil ternyata malah terdorong ke dalam, nanti obstruksi lagi. Jadi dipastikan bisa diambil. Kalau masih muntuk gimana? Ya kita ulang lagi, backblow lagi 5 kali, kemudian gastras lagi 5 kali. Kalau sekiranya sudah bisa diambil, kita susuri, atau istilahnya finger swab, ya, disusuri dari ujung mulut ke ujung mulut yang lain sampai benda asingnya semua benar-benar keluar, bayinya bisa bersuara, bisa nangis, berarti obstruksinya sudah aman. Atau bayi menjadi tidak sadar. Kalau bayi tidak sadar, apa yang dilakukan? Diletakkan di tempat yang datar dan keras, kemudian dilakukan apa? Call for help, kemudian dilakukan FCT. Oke, gitu ya. Itu rangkaian untuk tersedak. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa, siap untuk ujian. Amin. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke memang berikan tekanan pada abdomen. Ya, tujuannya itu ya. Kalau ada tekanan di abdomen, harapannya di jalan nafas juga ada tekanan. Nah, itu nanti bisa mengeluarkan benda asing. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Belum ada. Sekarang kita membuka jalan nafas tanpa alat ya, pada pasien yang penurunan kesadaran di seperti ini. Nah, ada dua cara, ada Hertel Lift, ada Jotras Manuver. Mungkin sudah pernah dengar ya kata-kata Hertel Lift dan Jotras Manuver. Jadi dua cara itu sama-sama untuk menjaga potensi jalan nafas tanpa alat. Cuma indikasinya kalau Hertel Lift itu pada pasien yang non trauma. Jadi non trauma itu kita bebas memanipulasi tulang leher. Ya. Kalau pada pasien trauma kan tidak boleh ya diekstensikan. Ya, khawatir nanti ada cedera pada cervical. Jadi Hertel Lift itu boleh dilakukan pada pasien yang tidak cedera. Kemudian kalau Jotras Manuver itu hanya untuk pada pasien yang cedera. Ya. Caranya bagaimana? Kita bisa di samping pasien ya. Satu tangan berada di dahi pasien, kemudian satu tangannya lagi di dagu. Ya. Jadi tangannya satunya di atas, satunya kemudian diekstensikan. Nah, gini ya, diekstensikan kepalanya. Satunya ditarik ke bawah, satunya dinaikkan. Ini ya. Ini besok kalau ujian jangan pakai pantum ini, ya, pakai pantum yang RJP pada bayi. Biar nanti kalau kita gastras itu terdengar suaranya. Nah, jadi benar bisa masuk. Nah, ini ya. Udaranya keluar itu terdengar. Nah, kalau ini tidak bisa dievaluasi. Kemudian ketika kita ekstensikan pun bisa terlihat ini ya, Hertel-nya kelihatan kalau pakai pantum satunya. Kalau ini kan tidak kelihatan ada pergerakannya. Nah, jadi satunya di dahi, satunya di dagu. Nah, ditarik gitu. Kalau pantum satunya ada ya. Jadi posisinya seperti ini, jadi diekstensikan. Itu Hertel ya. Posisinya dia tengada ya. Kemudian lehernya otomatis ada pergerakan. Cara yang kedua Jotras Manuver. Jotras Manuver itu tidak boleh ada pergerakan di leher, tapi kita memanipulasi tulang rahang. Nah, ini tulang rahang. Jadi kita itu menggerakkan angulus mandibula ini ke depan. Ya. Harusnya kan yang antara atas sama bawah kan sejajar ya tulangnya. Harusnya kan sejajar. Nah, posisi Jotras itu kita mendorong supaya deretan gigi bagian bawah itu maju, lebih maju daripada deretan gigi yang atas. Nah,
sepertinya seperti itu ya. Dicakelne ya kalau orang ini ya. Kayak buto itu kan dicakelne dibawa ke depan. Nah, caranya satu tangan bisa kita tahan leher, kemudian tangan yang satu, nah itu mendorong angulus mandibula ini ya ke depan. Ujungnya ini ke depan, ditarik ke atas. Karena ini apa namanya, ininya tidak ada engselnya, jadi kita tidak lihat progresnya. Jadi intinya kita menggerakkan. Bisa pakai jempol atau bisa juga pakai 3 jari ke atas. Ada yang trik lagi sampai dibuka mulutnya, ditarik ke atas. Ya. Jadi pokok intinya sampai ini ya, ini tarik kayak deglak jangan ya, karena pasti ininya ada pergerakan. Jadi leher tidak boleh ada pergerakan, tapi yang bergeser adalah tulang bawah. Ya, ini namanya jotras. Oke, kita ada dulu ya. Oke, yang selanjutnya ya. Nasofaringial tuh ya, atau nasofaringial RW, orofaringial RW, OPA dan NPA. Kalau di ruangan ada yang bilang budel, ya, ada yang bilang OPA. Nah, ada yang tahu indikasinya kapan pemakaian OPA dan kapan pemakaian NPA? Pasien tidak sadarkan diri. Pasien tidak sadar diri, yang mana yang tidak sadar? OPA. Kalau NPA pasien sadar bisa ya. Kenapa kalau NPA bisa pasien sadar? Karena gerak-geriknya positif ya. Kalau pasien sadar dipasang alat lewat mulut, kemudian dia akan melewati langit-langit. Nah itu mensimulasi terjadinya muntah, dan muntah itu atau aspirasi itu berisiko terjadi obstruksi. Nah jadi pada pasien yang sadar atau setengah sadar itu kadang gerak-geriknya masih positif ya. Jadi karuannya pada pasien yang nggak sadar sekali ya, ada OPA. Kalau NPA pada pasien yang sadar juga bisa ya. Kemudian apalagi indikasinya, ada yang tahu? Kalau ada pasien dengan trauma di mulut pakai yang mana? Nasofaringial RW. Kalau ada pasien dengan fraktur basis kranii yang mana? OPA ya. Kalau fraktur basis kranii kan ada perdarahan di hidung, di telinga, itu maka jangan pakai NPA. Oke, kita satu-satu ya. Kita pakai yang NPA. Nah, NPA itu nanti masangnya kan ini ya, seperti ini ya. Jadi kita ukur dulu ya, sebelum kita pasang, supaya apa? Supaya tepat ya. Jadi kalau terlalu besar nanti bisa obstruksi ya, menutup jalan nafas. Kalau terlalu kecil dia nanti bisa mendorong lidah. Jadinya akhirnya lidah terdorong malah jadi obstruksi. Nah, jadi harus diukur dulu supaya ukurannya tepat. Jadi cara mengukurnya mulai dari sudut bibir. Nanti kan kita ukurnya gini deh, kayak gini ya, benar gini. Nah,
Kalau secara anatomis kan seperti ini. Jadi ukurnya dari sudut bibir ke angulus mandibula. Ini ya, sampai angulus mandibula. Seperti ini. Kemudian nanti ada dua cara untuk masang, bisa langsung itu apa namanya tanpa alat, ada juga yang dengan bantuan alat. Bantuan alatnya nanti pakai tong spatel ya, atau spatel lidah. Nah, tong spatel ini tujuannya adalah menahan lidah. Nah, jadi gini ya, kalau tong spatel itu kan dia strukturnya dia melengkung kemudian gini ya, seret gini ya. Nah, sehingga posisinya adalah kita posisi yang melengkung seperti ini. Jadi nanti biar dia bisa menekan lidah pada posisi secara anatomis. Jadi kalau pakai tong spatel kita tekan dulu lidahnya, baru kita masukkan paringnya dengan cara ini posisinya sesuai dengan letak anatomisnya. Ya, kita tekan dulu, yang pakai tangan satunya, kemudian tangan yang lain, tangan yang dominan kita masukkan. Kemudian kita lepas. Ini kalau yang dengan alat. Kalau tanpa alat, posisinya dibalik dulu. Dibalik dulu kita masukkan. Kemudian kita putar 180 derajat. Kemudian kita paskan posisi. Kalau posisinya dia terbalik, ini kan dia menyentuh ke pangatu. Makanya tidak boleh diberikan pada pasien yang baterai-nya masuk ke situ. Masuk terbalik, kemudian kita putar 180 derajat. Pada pasien ini sebenarnya tidak boleh divisasi. Ya. Kenapa tidak boleh? Kita kadang kan ada proses ketika penurunan kesadaran baik. Ya. Menurut kesadarannya menjadi bertambah atau istilahnya membaik. Nah, kalau sudah bertambah kesadarannya, maka gag refleksnya pun juga akan mulai muncul. Kalau dia merasa ada benda asing, maka mungkin dia bisa terstimulasi untuk muntah. Nah, itu berisiko terjadi pasien aspirasi. Jadi kalau bisa tidak divisasi. Ya. Kemudian cara yang kedua kita bisa pakai NP. Sama seperti OPA, jadi kita ukur dulu. Karena dia masuknya adalah di hidung, kita mengukurnya dari ujung hidung sampai ke ujung telinga. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau dilihat dari diameternya, nah kita bisa melihatnya dari kelingking pada pasien. Ya, kelingking pasien kecil ya, sesuai dengan biasanya sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau kita ngupil itu kan pakai kelingking, nggak pakai jempol ya. Nah, jadi kita pakai. Sebelum dimasukkan kita kasih jari dulu. Ini jari ganik. Kita pakai jari dulu. Nah, kemudian sebelum kita masukkan kita lihat hidung yang mana yang bebas. Bebas itu tidak ada jendela. Kemudian tidak ada obstruksi kayak upil, enek apa nah satunya cedera enek upil ya upilnya tidak isi. Jadi paling enggak masukkan pada hidung yang bersih, yang bebas, yang tidak ada obstruksi. Ya, kalau misalkan dua-duanya bersih, kita bisa pilih yang kanan. Biasanya orang kan dominan di kanan ya. Setelah dikasih gel, nah, baru kita masukkan. Nah, kita masukkan sampai semua masuk ya, sampai masuk seperti ini tadi. Ini karena hidungnya nggak sebanding dengan diameternya ini ya, nggak saya masukkan ya. Coba ini ya. Jadi proses masuknya sama, sesuai dengan struktur anatominya. Jadi posisinya masuknya sampai masuk semua. Itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Posisi ininya terserap Ini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Sesuai dengan anatomisnya. Anatomisnya kan melengkung gini tuh. Nah, jadi posisinya ya kita masuknya posisinya seperti ini. Kan ada gel ya, jadi sebenarnya mau masuk seperti apa pun nggak ngaruh karena nanti dengan adanya pelumas dia akan lebih mudah masuk. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Waktu yang dipasang pakai tong spatel itu Bu, itu tong spatelnya di pinggir atau di tengah? Di tengah yo. Di tengah ya. Jadi gini, monggo kamu posisinya enaknya di mana? Tapi intinya dia itu menekan leher, menekan lidah. Ujungnya di tengah. Ketika kan lidah itu kan dia muncul mencungule, kalau bahasa Jawa ya, kok di tengah posisinya. Nah itu ujungnya di tengah. Tapi sampai nyamannya gimana ya?
Kalau tadi saya ya di tengah pun juga tidak ada masalah, karena lidah itu saya tahan, maka ada ruang, ada space ya untuk opa itu bisa masuk dengan sesuai dengan struktur anatomis gitu ya. Oke, ada lagi? Belum ada? Oke. Kalau belum ada berarti sudah siap untuk maju.